Tetap motoran nggak? Pas bulan puasa tetap motoran nggak? Tetap motoran. Nggak naik mobil? Ya naik mobil juga. Makin bertambah ilmunya. Makin bertambah ilmunya, walaupun ya ilmunya ini bisa dipakai untuk bahan-bahan ngobrol di tongkrongan sih sebenarnya. Makanya kan lebih banyak orang yang pas puasa malah naik berat badan. Iya, betul. Niatnya mau diet, kok naik? Halo semuanya, kembali lagi pada channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody, dan di sini ada Gue Rifa Nurisha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Rifa Nurisha. Yoi. Dan kita di sini nggak sendirian. Biasanya kalau Motopods itu kita berdua doang, gue sama Rifa. Kali ini ada bintang tamu nih karena spesial Ramadan Motopods. Perkenalkan, saya Gus Ali, saya dulu kesini. Singkat banget ya. Iya, singkat banget ya. Biar seru kontennya. Oh gitu. Oh iya, makasih banyak karena Bapak Ali ini menjadi tamu pertama loh di Tamu pertama di segmen Motopods Motopods kami yang baru ini. Loh, katanya Motopods udah ada sebelum. Ya maksudnya kita biasanya berdua. Bapak yang Ini spesial Ramadan, kita bakal datengin gestar-gestar gitu. Iya, Yang mukanya Arab gitu ya, yang sesuai Enggak juga. Enggak juga sih, enggak juga. Maksudnya apa ya? Kalau gue sih ngeliatnya simpel aja, kenapa Bapak yang menjadi tamu pertama di hari pertama hari puasa, ya kita ngeliatnya Bapak ini cukup Islami lah. Di antara, ya bukan bilang gue sama Ripa nggak Islam, bukan, tapi kayaknya tuh ilmunya lebih gitu. Iya. Siapa tahu kan bisa di-sharing, Lebih dalam aja. lebih dalam, di-sharing. Belum tentu ya. Iya, memang belum tentu. Intinya kan kita sering belajar aja. Nah, itu. Gue sih setiap hari merasa bodoh aja, makanya pengen belajar. Nah, gitu. Itu semua bodoh sebenarnya. Iya. By the way, tapi ini kita berada di salah satu studio kami yang berada di mana? Di Tawangmangu ya. Di Tawangmangu ya. By the way, terima kasih banyak buat studio Cipta Agung ya. Cipta Agung. Terima kasih Cipta Agung. Makasih banyak. Videonya. Oke, jadi sesuai temanya nih, Ramadan. Bapak Ya. puasa? Puasa kalau Ramadan. Kan tadi lu bilang ceritanya di shoot itu. Karena tujuan kita nih, gue sama Ripa pengen bikin Motopods itu menjadi program untuk anak motor yang memang dia itu bisa terwakilkan keresahannya. Betul. Baik dari ya motornya, culture-nya, bahkan termasuk mungkin agamanya. Karena kan Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama kan. Salah satunya memang Islam yang mayoritas. Bapak Islam kan? Alhamdulillah. Bapak Ripa? Alhamdulillah Islam. Jadi Islam. alhamdulillah. Ya kita tas semuanya. Yo. Seperti itu. Nah, maka dari itu di bulan puasa ini karena memang di settingnya itu pada setiap jam 5 sore, ya sebenarnya tujuannya untuk buat temenin teman-teman berbuka puasa. Ya. Walaupun baik lagi kan ada yang nontonnya pas sahur, Iya. pas lagi jam makan tidur siang. Puasa. Puasa ya. Jam siang ngantor istirahat Ya, gitu. silakan. Tapi jam makan tidur siang juga nggak apa-apa kalau non muslim. Oh iya. Iya, kan Iya, ini bener. video bukan. Benar, bukan cuma untuk umat muslim aja, tapi gimana caranya kita bisa diterima oleh teman-teman semua yang non Islam. Iya. Gitu. Jadi topik kali ini kita akan membahas keseharian para anak motor di bulan Ramadan tuh ngapain aja. Bulan puasa itu bukan berarti anak motor tuh diem doang gitu. Iya, iya. Nah, aktivitasnya macam-macam. Nah, kita mau tahu nih sisi lain dari Gus Ali kalau misalnya di bulan puasa di luar dari karirnya di YouTube gitu. Mungkin kalau Bapak Ali tuh gimana tuh kesadarannya kalau lagi bulan puasa, lebih sering di rumah kah apa di luar? Kalau puasa jujur lebih sering di rumah. Lebih sering di rumah, tapi kalau kerja ya mau keluar rumah. Gitu. Kan emang begitu. Benar. Cuman kan masalahnya kalau anak motor kan seringnya di luar, Pak. Iya. Sering di luar. Iya, tapi ngapain di luar? Riding, suka riding. Iya, itu. Masalah modifikasi juga. Hariannya kah apa kata? Cuman kan di bulan Ramadan kan hawa nafsu lebih tinggi ya gitu. Tetap motoran nggak? Pas bulan puasa tetap motoran nggak? Iya. Oh, tetap motoran. Nggak naik mobil? Ya naik mobil juga. Kadang naik sepeda, semua dikendarai. Tapi kalau misal Ini namanya Gus Bobrok. Kita mulai dari Bapak Gus Ali dulu deh gitu kan. Di bulan puasa ini kan ya tentulah ada aktivitas baru di kami para umat muslim, yaitu berpuasa. Nah, pas bulan puasa motoran apa enggak? orang nanyanya pas bulan puasa itu motoran atau enggak, kerja atau enggak. Orang mikirnya kan oh lapar nih. Iya. Gue di rumah aja deh, gue ini gue itu. Padahal yang salah adalah orang mikir
kalau puasa gue nggak bisa aktivitas. Itu salah. Jangan jadiin gue lagi puasa nih lu hargain gue. Nggak ada kayak gitu. Kayak sekarang kan dari dulu sih kita lihat orang kalau puasa pasti lemas, padahal enggak. Tetap kita bisa motoran. Gue nanya kegiatan gue apa, ya tetap motoran. Tapi enggak. Ya lemas. Jangan digituin dong. Tapi kan kalau kita motoran untuk kerjaan gitu, itu kan pahalanya juga berlipat-lipat. Masya Allah. Iya, gitu loh. Itu Malah kalau kita tidak melakukan apa-apa juga nggak bagus juga ya. Enggak juga, tidurnya dapat pahala. Oh, Masya Allah. Tapi kan lebih bagus lagi kalau lu bermanfaat kegiatannya. Pahalanya seharusnya lebih banyak. Ya, udah tadi udah nahan tawa tuh jelas. tapi keren loh, jelasannya bagus. Makanya enak kan, tapi dia banyak bercandanya tadi nggak Iya. bercanda. Kadang banyak alasan anak-anak motor kalau misalkan lagi touring nih, katanya musafir Gus. Itu gimana Gus? Sebenarnya tergantung ngikutin fikih yang mana ya. Tapi sebenarnya kalau orang dalam perjalanan boleh membatalkan puasa. Bahkan ada yang diharuskan membatalkan puasa. Apa tuh Gus? Gue lupa kalau itunya. Gue takut salah kalau jelasin. Tapi lebih baik dibatalkan puasanya. Bahkan ada yang nggak dibolehin untuk puasa. Tapi kalau misalkan dia sudah sebelumnya pergi berpergian terus, kan ada orang yang kerja traveling terus. Ya, Nah itu benar. boleh puasa. Karena itu sudah kegiatannya dia. Oke. Tapi kalau misalkan orang tiba-tiba harus pergi jauh, lebih baik dibatalkan. Oh, Karena memang agama ini sesimpel itu. Enjoy banget ya? Enjoy, lu ngapain dapat pahala, lu tidak melakukan yang dilarang, lu tambah bagus, enak. Alhamdulillah. Gitu loh. tapi menurut lo anak-anak motor zaman sekarang apa ya, kalau dari sisi agamanya nih, lu sering gak sih ketemu anak motor yang kalau misalnya ya mau beribadah gitu kan, lu ketemu random gitu, ternyata sama-sama anak motor gitu. Pernah nggak kayak gitu ngalamin momen-momen kayak gitu? Pernah kayak lebih seringnya sih kalau misalkan lu ke daerah-daerah masjid besar ya, yang ke arah antar kota. Oke. Itu biasanya ada anak motor yang emang lagi perjalanan jauh berhenti. Oh iya, biar kayak touring kayak gitu ya. Gue pernah kok ngeliat orang sholat masih pakai apa tuh? Airbag. Set airbag. Wudunya gimana? Habis kesannya jauh gitu. Jaket outer. Outer gitu. Rompi gitu. Ada yang masih pakai itu tuh protektor kaki juga. Ah, kalau gitu boleh Gus. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah, maksudnya pakai protektor? Nggak apa-apa kan lu wudhu nggak perlu main sini kan? Iya, Iya tapi sih. ketika pas mau sholat Iya kan? Nggak apa-apa. Lu sholat pakai sepatu pun nggak apa-apa kalau misalkan lu tidak mengotori tempat ibadah. Oh, berarti kalau sepatu baru nggak boleh. Sepatu baru boleh. ya, nggak mungkin sepatu kotor nggak mungkin sepatu itu bersih nggak sih? Iya, makanya. Karena kan Bersih itu tuh sama kotor. Kalau misalkan tanah yang belakang nih tanah nih kotor nggak bener? kotor. Enggak. Kalau misalkan ada yang bikin najis jadi kotor. Tapi kalau cuma sekedar Oh iya. Konteksnya najis. Jadi kalau misalnya di tanah itu ada, let's say, mohon maaf sebelumnya, kotoran binatang gitu. najis. Oke. Tapi kalau kotoran serangga enggak. Ada yang bilang begitu. Unik kan? Baru tahu. Ini benar tahu. Itu ilmu kan? Nah, pada nggak tahu kan? Nah, makanya dari itu nih, makanya motopod. juga ya. Iya. Kita Macam-macam bikin nih. biar teman-teman tuh Makin pusing. Makin bertambah ilmunya. makin bertambah ilmunya, walaupun ya ilmunya ini bisa dipakai untuk bahan-bahan ngobrol di tongkrongan sih Iya. sebenarnya. Karena ternyata Bapak Ali ini, ya gue manggilnya Bapak Ali ya, bukan Gus, karena dia juga bukan Gus. Kenapa namanya Gus? Penasaran gue. Iya kan? Iya, jadi sumpah gara-gara gus-gusan sekarang jadi pertanyaan semua orang. Iya, terlepas dari apapun yang sedang viral di luar sana ya. Karena sebenarnya Doi ini dari 2000 berapa 17 ya? 2016. 16 itu baru bikin YouTube, langsung Gus Ali. Iya. Buset, Ustadz nih gue bilang, tadinya gitu gue mikirnya. Ya, mungkin orang mikirnya gitu. Gus itu sebenarnya kan dari bahasa sebenarnya lebih ke Jawa gitu kan. Disebutnya Gus itu anak kiai maksudnya. Oke. Kalau diartikan itu, tapi juga ada yang mengartikan yang lain. Kebetulan waktu itu mau bikin YouTube channel tuh bukan sama Gus Ali. Gue nyebutnya Arab on the Bike. Nah, Ya tapi emang gue ada darah Arab? ada. Lu masih nanya mau kayak begini? Buka gini masa Bukan gini lu masih nanya. Pak anjir, dari di bawah tuh. Terus? Aku maksudnya Oh, cowok. jadi mau Arab itu apa? Arab on the Bike. Arab on the Bike. Tapi abah gue nyaranin kasih nama Gus Ali lah, biar ajib gitu, nggak usah bawa-bawa terlalu ke Arab-Araban gitu. Dan emang ya udahlah kita di Indonesia gitu loh. Tapi kayak yang sini rencananya sebelum yang Gus-Gus itu bilang. Cuman masalahnya
nama Gus itu apakah hanya ada di Indonesia atau di luar sana tuh juga ada sebutan Gus gitu kayak tapi artinya lain. oh Lu lihat film-film mafia Italia, ada Gusnya anjir. Gustavo Ya, Gustavo. Enggak kalau itu breaking bad sama salah satunya Gustavo. Gus kan kalau di sini tuh kesannya kayak secara tingkatan apa ya bukan kayak orang yang ya Dihormati bukan lah. derajat ya tapi tingkatan ilmu ya Gus itu salah satu yang di respect lah. iya. Nah kalau di luar sana tuh juga apakah ada juga sebutan Gus yang sama dengan nama kata Gus atau Ada tapi kayak lebih ke nama sih, bukan kayak apa? bukan gelar kan itu mah? Jadi kayak sebutan dalam sebuah kelompok. Nih, misal Gus Ali gitu. Iya. Walaupun lu juga tidak menyatakan lu seorang Gus. apa? Enggak juga. Gue waktu itu bikin nama channelnya itu, sudah berlanjut dari situ. Kalau orang ketemu gue panggil gue Ali aja. Kadang ada yang manggil Gus juga, ya udah. Itu Ada yang manggil lu Ustadz gak? Tat. pernah dipanggil tapi gue nggak suka. Kenapa? Kan gue gak ada basic pengetahuan sebagai ustad. Jadi gue tidak merasa pantas untuk dipanggil ustad, ulama, habib. Masih kecil banget anjir dibandingin sama orang-orang yang memperdalam agama. Back to topic. Nah, back to topic. Tapi lu pernah ketemu nggak kayak orang-orang anak motor deh yang kayak agamis banget? Oh pernah ketemu, ngobrol, bagus sih. Tapi ya Menurut lu itu bagusnya itu dalam segi apa dulu? dirinya dong. Agama itu kan personal. Ya kan, bukan ya kalau lu mau ngajak orang ya cara yang positif gitu kan. Ada gue ngeliat komunitas-komunitas motor yang dengan unsur agama ya, dan kegiatannya bagus gitu. Yang modelan kayak bikers dakwah gitu. Ya, Kegiatannya ya, positif dakwah, gitu ya, kan. benar. Ya bagus-bagus aja sih. Tapi kalau membawa kerumunan selama itu positif ya kasih saja. Cuma kalau Dan selama sama-sama mau juga kan? oh iya kayak apa ya, agama ini kan tidak ada unsur paksaan. Semua itu berdasarkan hubungan kita sama Tuhan, Benar. Allah, gitu. Dan itu kan hati, ya kan. Nah itu urusan hati gitu. Lu mau atau enggak itu tergantung lu gitu. Tapi mengajak itu juga nggak apa-apa. Jadi kembali kayak kata lu tadi, jangan dipaksa. Karena kalau udah sifatnya memaksa Jadi jadi ini bagus, apapun yang dipaksa nggak bagus. Betul. Pernah Pal Apa? ngalamin momen-momen yang kayak harus dipaksa ikut gitu? Wah, sering. Ya gimana tuh? Ada sih, ada. Pernah. Ya gue sih ikut-ikut aja ya. Karena pengen penasaran juga apa sih yang dibahas gitu kan. Tapi setelah itu karena kegiatan sibuk juga jadi nggak ikut lagi. Tapi pas lagi nggak ikut di teleponin, Oh dipaksa ikut. enggak, alhamdulillah enggak. Soalnya enggak saya ke saya nomor WA-nya gitu. Oh, Lu belum. Blok. oh kenapa? Enggak. Mengganggu. Enggak. Emang gua memilih untuk tidak ikut aja. Back to topic. Nah, untuk tapi Gus banyak juga nih anak motor kalau habis ini sahur terus sunmorin. Godanya tuh banyak, Gus. Apalagi yang kaum perokok nih kan. Karena mereka laparnya bukan makan tapi lapar pengen ngirup asap. Ya menurut lu tuh gimana? Ya boleh, atau sebenarnya itu membatalkan. Apa rokok? Rokok, Iya. vape, pods, Iya. batal. Batal ya? Gini, lu perlu nahan ya? Nahan. Berarti Enggak, nahan. gua sih nggak ngerokok. Perlu nahan nggak? Perlu nahan sih. Nah, Tapi kok- puasa tuh menahan apa? Ya, benar, Hawa dan Nah, nafsu. iya. Berarti kan bukan cuma itu, amarah, semua ya. ya kan, untuk berbicara negatif, iba, bohong, ya kan. Itu semua kan kegiatan yang harus ditinggalkan saat berpuasa, dari sahur sampai waktunya berbuka puasa. Nah, berarti rokok termasuk kan? Iya. Iya, yang termasuk. Bukan cuma masalah itu sama ciki makan, sama ciki minum, tapi itu kan juga menahan. Nah kalau misalkan kita lagi riding Gus, berkelompok gitu ya, kita touring atau riding di kota gitu ya, lagi pakai 2 tak Gus kan asap itu. Sedot, itu gimana Gus? Ya beda. Ya beda. Asap juga Gus. Iya beda. Tapi kan bukan buat dikonsumsi ini. Ya tapi kan asap ke sedot juga Pak. Ya, Iya beda. Iya kan, logikanya begitu kan. Nggak logika sih. malah gue pengen jawab ya. Iya. Coba jelaskan. Coba. Beda, karena itu kan asap kendaraan, itu output dari sebuah benda gitu. Betul. Bukan yang kayak kita pengen untuk dikonsumsi ke badan. Kecuali lu emang beda. senang bau 2 tak. Nah kalau ada yang suka mau 2 tak. Jadi Kembali berarti ke nafsu.
Berarti kucingnya di nafsu ya? Iya, jadi nafsu. Maksud gua itu, bro. Makan minum tuh yang paling kecil saat berpuasa. Yang paling berat tuh godaan hawa nafsu. Terutama tau nggak? Terutama Apa? betul amarah dan ghibah. Sulit Itu banget. susah loh. Kita ngobrol. Tapi anak motor sekarang banyak juga sih yang suka begitu. Number one-nya gibah dibanding motorannya. Iya, iya lebih banyak pergibahan gibah. aja. Nah, Iya. Topiknya lebih seru. enggak kalau maksudnya kalau kita bicarainnya soal let's say rencana ke depan, sharing planning atau apa namanya kolaborasi dan lain-lain, oke lah gitu. Tapi kalau gibahin untuk bilang orang jadi lebih gimana gitu, aneh sih. Iya. Tapi ya itu ya, emang maksudnya godaan-godaan itu yang lebih seru ya. Iya kan Dibanding kita yang ini straight deh, gitu. orang yang udah sakit hati langsung gibah. Ada rasa puas nggak saat dia gibah? Ada. Pasti ada. Dia Ada rasa mengeluarkan puas, unek-unek betul, kan. betul. Nah itu rasa puas itu mirip sama hawa nafsu yang udah sakit hati. Gitu. Oh, berarti kalau kita merasa puas akan sesuatu, nafsu. Enggak juga semuanya gitu. Oh, Kalau sorry. misalkan lu memberi, lu ngasih sedekah ke orang, alhamdulillah lu puas gitu, seneng kan tuh. Enggak gitu beda. Iya. Konteksnya beda ya. Tapi maksud gue nih di sini nih Kalau yang kayak mampus lo gitu, jahat anjir. bukan nafsu juga. Jahat anjir. Iya nggak banyak kan kita ini kayak nggak tahu apa. Iya, itu benar. Kayak tadi di awal video kita semua bodoh. Semua belajar. Pengen belajar. Nah, tapi kita tuh harus selalu berpikir kita bodoh. Kenapa Kalau tuh? kita merasa pintar itu jadi ya udah gue tahu. Iya. Kalau bodoh gue merasa kurang tuh. Tapi merasa kurang terus gak bersyukur. Bukan begitu. Berkurang dalam konteks apa dulu? Oh, Gue Oke. kurang nih dalam pengetahuan, gue harus lebih aktif lagi. Kalau misalnya, aduh gua kurang nih motornya. Itu gue udah nggak bersyukur. Itu nafsu. Itu nafsu yang beda. Harta. Itu nafsu, Gus. Itu nafsu tuh. Kalau misalnya gini, Harta nih. gua kurang banyak nih achievement yang belum kesampaian itu gimana? Itu maksudnya achievement. Yang kedua maksud itu untuk memaksa diri lo untuk lebih baik, bukan kayak meratapi diri. Tapi bagus loh penjelasan Gus Ali ya. Jadi nama channel lu sih ya Gus Ali. Kita panggil Ali. Penjelasan Bapak Ali ini menurut gua Mudah dicerna. mudah dicerna sih. Memang banyak anak motor ya gue takutnya apa ya, kita kan nggak mau kasih sesuatu yang negatif gitu kan. Iya. Walaupun anak motor sebenarnya tidak jauh dunianya dengan kata-kata negatif juga sih, Betul sih. walaupun sebenarnya tergantung persepsi Persepsi. ya kan. Soalnya kan hanya tergantung persepsi. Ada yang bilang anak motor itu membahayakan, tidak bagus untuk pergaulan dan lain-lain. Tapi ada juga yang ini membangun nih gara-gara dia main motor, kehidupannya jadi lebih positif dan impactnya ke sekeliling. Iya. Dan karena memang mumpung ini bulan puasa, ada tips and trick gak supaya kita yang pengen terus motoran walaupun di bulan puasa, cuman bisa kuat gitu menjalaninya. Yang pasti simple, pas sahur jangan nggak tidur, ya kan. Bangunnya on time, sahurnya itu jangan, kalau gue ya, jangan sahur jam 12 malam. Gitu. Masih jaraknya kan jauh. Iya. Lalu besok kegiatan, ya kan. Jadi coba deketin waktunya menuju si sahur ini ke imsak, tapi jangan terlalu dekat juga Jangan biar sejam gitu ya. Iya, tapi kan masih ada waktu juga buat tahajud gitu kan. Nah, habis itu pas udah udah sahur, jangan langsung tidur. Bangun tuh gak enak, habis makan langsung tidur gitu. Mepet subuh juga. Dan pas kegiatan, nah maksimalin aja, jangan gue lagi puasa nih, berarti gue kegiatannya diusahain jangan yang berat-berat, utama dulu aja. Sama pas buka puasa, jangan langsung jebret makan banyak. Kalau jebret makan banyak, yang ada perut juga nggak enak, yang deh sahurnya nggak enak, berantakan deh patternnya. Makanya kan lebih banyak orang yang pas puasa malah naik berat badannya. Iya, betul. Niatnya mau diet, kok naik? Nah, padahal sebenarnya pas kita buka puasa itu juga lagi nahan hawa nafsu. Kan nggak boleh berlebihan. Oh, Oke, Makan ini, makan itu, beli. jadi kayak kalap. Iya, totalnya nggak kemakan, kebuang lagi. Dosa. Pokoknya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang apapun yang berhubungan dengan kesehatan, tentang puasa. puasa, tanyakanlah kepada yang memang mengerti gitu ya. Bukan kami. Kita di sini hanya sharing-sharing, memberikan pendapat. Tapi menurut gua ya makasih banyak loh. Ini gue juga ada baru tahu beberapa info yang diberitahu oleh. Iya, jadi tambah lagi nih ilmu nih. Terima kasih ya, Bus ya. Sama-sama berbagi. Ada pesan-pesan untuk teman-teman anak motor? Betul. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Selamat berbuka puasa, selamat sahur.
Dan ya, semoga bermanfaat videonya. Oke, kita undur diri. Bye bye. Peace.